Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Insya Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan bersemangat melakukan amal salih di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini. Hari ini Uma ingin membahas suatu hal yang Uma pikir cukup penting, sahabat-sahabat sekalian, urgent dan mendesak ya, mengenai ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan dengan sesama manusia. Tema ini pernah Uma bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya saja hari ini ingin membahas mengenai semboyan negara kita itu ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin teman-teman ketika di zaman sekolah sering sekali mendengar semboyan seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, atau kita sering juga mendengar kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hal demikian. Hal sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahun baru ini kita inginnya selain menjadi diri yang baru, selain menjadi orang yang lebih baik, ingin berkontribusi lebih baik, inginnya kita semua hidup dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, di tempat kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat Indonesia ini banyak sekali kita menggunakan sosial media, betul ya. Umar rasa hampir semuanya orang itu punya Instagram atau punya Facebook. Seringkali kita gunakan sosial media kita untuk perkara-perkara yang baik, alhamdulillah. Tapi ada juga yang kita lihat sosial media, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya justru menjadi ajang perpecahan. Yang mana ini tentu menyedihkan ya sahabat-sahabat sekalian kalau kita lihat satu teman kita bertengkar dengan teman yang lain, atau kalau kita saksikan di sosial media orang saling melempar cercaan, saling melempar makian, saling melempar kata-kata kasar, yang mana ini tidak diajarkan dalam agama kita teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali menasihati kita juga di dalam Al-Quran, firman Allah mengenai bagaimana kita sepatutnya dalam menjaga lisan. Rasulullah ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Kita diminta untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata untuk tidak menyakiti orang lain. Kita disebut kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, engkau berpikir betul-betul sebelum engkau mengeluarkan sebuah perkataan. Jadi pada hari ini Uma ingin sekali membahas mengenai bagaimana agar kita semua ini bersatu, tidak terpecah belah, karena sejatinya perpecahan itu membuat kita runtuh, sahabat-sahabat sekalian. Lewat sosial media banyak sekali orang-orang yang berbeda pendapat kemudian saling mencerca satu sama lain. Atau bahkan dalam anggota keluarga, berbeda pendapat, akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Teman-teman ketahuilah bahwa hal-hal seperti ini yang berpecah belah, ini sebetulnya adalah karakter-karakter jahiliyah. Kalau kita lihat flashback di masa lalu, sahabat-sahabat sekali, kita baca banyak sekali sejarah, di antara karakter-karakter orang jahiliyah itu, mereka senang bergolongan-golongan dan berpecah-pecah, tidak ingin bersatu. Di Maskanul Hufat semuanya kita bersatu. Bersatu dengan apa? Bersatu dengan Quran. Kita tidak mengunggulkan golongan satu dengan golongan yang lainnya. Tidak mengunggulkan suku satu dengan suku lainnya, tidak. Begitu pula mungkin di tempat-tempat teman-teman yang lainnya. Kita tidak berpecah belah, kita semua bersatu. Atas apa? Bersatu atas rasa cinta kepada Quran, bersatu atas cinta pada dakwah, bersatu atas cinta kepada agama ini, bersatu atas cinta dengan bangsa ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang yang suka berpecah belah, tidak ingin bersatu, bergolong-golongan, ya, dia memiliki karakter orang-orang jahiliyah. Kalau ada sifat-sifat seorang muslim, sahabat-sahabat sekalian yang masih mementingkan suku saya lebih baik daripada suku dia, golongan saya lebih baik daripada golongan dia, maka sekali lagi mengatakan karakter-karakter ini adalah karakter-karakter jahiliyah yang masih tertanam pada dirinya. Teman-teman lihat surah Ar-Rum ayat ke-32. Ya, Ar-Rum ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu jizbim bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Allah katakan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, kita nggak mau itu terjadi pada diri kita. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing, punya kehebatannya masing-masing.
pun ada kekurangannya masing-masing. Jadi jangan merasa kita ini lebih hebat, lebih tinggi, lebih benar sendiri dibanding dengan yang lain. Tadi dalam surah Ar-Rum 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan itu ada yang merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Inilah yang menjadi akar dari perpecahan, sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak mau ya, kan kita senang ya teman-teman sekalian kalau kita lihat dalam lingkungan yang sederhana lah, dalam rumah, kalau semuanya rukun, gak ada perpecahan, Masya Allah tenangnya hidup ini. Tapi kalau kakak beradik bertengkar terus, orang tua dan anak berpecah, tentu tidak damai. Kalau kita lihat dalam desa kita atau dalam kampung kita, dalam tetangga kita bertetangga, kalau berpecah belah gak damai hidup kita. Tapi kalau bertetangga kita adem, ayem, rukun, maka kehidupan kita tenang. Begitu pula ketika kita berwarga negara, menjadi warga negara Indonesia, kalau berpecah belah nggak tenang kehidupan kita, betul ya sahabat-sahabat sekalian? Kalau saling mencaci maki, saling mengunggulkan golongan yang nggak tenang kehidupan kita. Kita semua sama sahabat sekalian, kita mau hidup tenang, hidup yang tentram, kita mau khususnya kalau bahas Indonesia ya, Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur misalnya. Kalau dalam keluarga kita mau sakinah mawaddah warahmah misalnya. Itu semua bisa kita dapatkan kalau kita tidak berpecah belah, kalau kita tidak saling bertikai satu sama lain. Kalau kita hidup secara tenang. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya, ada kalimat tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah dan Rasulnya mewanti-wanti mengenai hal ini, sahabat-sahabat sekalian. Sama juga dalam surah Ali Imran 103. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran 103, itu ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, janganlah kamu saling berpecah belah. Jangan teman-teman sekalian, cuma perbedaan sedikit kemudian saling mencela. Kita lihat teman kita melakukan hal yang sebetulnya kita bisa menasihati dia secara diam-diam, kita syiarkan, kita ceritakan kepada banyak orang. Jangan sahabat-sahabat sekalian. Ya, larangan berpecah belah ini teman-teman semua, bersatu, mengikat ukhuwah, persaudaraan, itu adalah prinsip dalam agama kita. Dalam keluarga kita coba untuk bersatu dengan sekuat tenaga ya Rob. Dalam komunitas, dalam sebuah organisasi kita ingin bersatu. Dalam menjalankan peran sebagai seorang anak bangsa, kita ingin bangsa ini bersatu. Dalam Pancasila itu ada ya sahabat-sahabat sekalian, persatuan Indonesia gitu ya. Pancasila itu luar biasa, itu butir-butir Islam tuh semuanya ada di situ sahabat sekalian. Salah satunya kalau teman-teman zaman dulu ya, kita upacara gitu ya, selalu kita baca Pancasila itu, di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Nah itu persatuan dimanapun, tidak hanya persatuan Indonesia, persatuan keluarga, persatuan tetangga, persatuan ini, persatuan itu. Kita dimulai dari diri kita sendiri, kita memahami bahwa persatuan itu merupakan prinsip yang agung dalam ajaran agama kita. Tapi yang kita sesalkan ini banyak sekali ternyata orang-orang yang mencoba untuk berpecah belah, orang-orang yang mencoba untuk terus bertikai, atau dia yang memprovokatori supaya terpecah belah. Dan kita tidak mau ikut-ikutan mengenai hal tersebut. Tapi dalilnya ya teman-teman, kita sudah baca dalam surah Ali Imran 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu yang dulu kamu masih jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati-hatimu, teman-teman sekalian. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ali Imran 103. Jadi kalau selama ini kita membahas birrul walidain, sabar, maafkan, kali ini betul-betul ini menjadi prinsip kita yang harus kita tambahkan. Ali Imran 103. Jangan berpecah belah sahabat sekalian. Nanti Uma ceritakan bagaimana umat Islam ini akhirnya menjadi semakin lemah dikarenakan berpecah belah. Termasuk keluarga kita akan lemah kalau berpecah belah. Termasuk bangsa kita akan lemah kalau berpecah belah. Makanya persatuan itu sekarang ini udah jadi hal yang sangat penting bagi kita untuk kita minta sama Allah agar kita ini senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah ya, dan kita jangan berpecah belah. Sedih ya kalau kita lihat teman-teman sekalian selain di sosial media, saudara kita sesama muslim saling mencela satu sama lain, saling mencaci satu sama lain. Sedih lah sahabat-sahabat sekalian. Kadang-kadang kalau Uma boleh cerita sedikit, Uma kadang-kadang kalau doa gitu ya, kan kita ini doa tidak hanya untuk diri sendiri ya teman-teman sekalian, kita doa untuk seluruh muslim muslimah
dimanapun berada. Kita berdoa untuk bangsa ini. Sedih rasanya kalau ada orang yang saling mencaci, saling mencela, padahal sesama muslim misalnya, teman-teman yang sudah berhijab mencela yang belum berhijab misalnya, padahal nggak begitu. Kalau kita dakwah kepada orang itu landasannya cinta dan kasih sayang. Kita udah bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dakwah itu landasannya cinta dan kasih sayang. Sedih harusnya kita kalau misalnya kita lihat ada orang yang melanggar perintah Allah, sedih, bukannya malah dicela, dicaci maki. Landasan dakwah itu cinta, sahabat sekalian. Kalau dicaci maki, dicela, akan terjadi pertikaian, permusuhan, dan itu akan menghancurkan kita sendiri. Kita nggak mau begitu. Dalam surah Ali Imran 103 yang tadi Uma baca, Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata tentang tafsir ayat ini. Beliau berkata, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah yang telah Allah perintahkan, dan berpeganglah kamu semuanya kepada janjinya Allah, berupa persatuan, ya, yang berupa persatuan dan kesepakatan di atas kalimat yang hak dan berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah berpegang teguh semuanya dengan tali agama Allah, dengan ajaran-ajarannya Allah dan Rasulnya. Bagaimana perkataan dari Ibnu Katsir rahimahullah mengenai ayat yang tadi Uma bacakan, surah Ali Imran ayat 103. Kata beliau, Allah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan, nggak boleh. Jadi kalau ikut-ikutan teman-teman, berpecah belah, dosa yang luar biasa. Kadang-kadang kita makanya dosa itu cuma begitu-begitu, tapi kita lupa. Kita yang melakukan perpecah belahan, kita yang memprovokatori, atau kita ikut-ikutan nggak berpikir dulu setiap kali bicara menyakiti orang atau tidak. Tentu sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir apa dalam ayat Ali Imran 103 ini? Allah memerintahkan mereka atau umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan. Telah banyak sekali hadis yang berisi tentang larangan perpecahan dan perintah untuk bersatu. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka umat Islam kita ini bersepakat, ya. Sebagaimana banyak sekali hadis yang membahas hal ini. Kenapa? Dikhawatirkan perpecahan dan perselisihan itu membawa suatu yang bencana besar kepada kita, teman-teman sekalian. Namun hal ini, sahabat-sahabat sekalian, telah terjadi pada umat ini, ya. Kita terpecah menjadi 73 bagian, dan kata Rasul ada satu yang selamat. Siapa yang selamat? Siapa yang menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang berada pada mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, itu yang selamat, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita ini berpecah belah, tapi yang selamat kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Berikutnya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam surah Al-An'am 153. Al-An'am 153 juga sama. Kalau teman-teman lihat dalam Al-Quran banyak sekali ya ayat-ayat yang berkenaan tentang ya Allah bersatu ya Rabb. Jadi teman-teman boleh nggak kalau doa teman-teman nambahin lagi ya Allah jadikanlah umat ini bersatu ya Allah, umat ini kuat ya Rabb, bangsa Indonesia ini bersatu ya Allah. Kita sedih loh sahabat-sahabat sekalian kalau ngeliat orang saling berpecah belah ya. Dalam surah Al-An'am 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan, yang Allah perintahkan adalah jalan Allah yang lurus. Ya, maka ikutilah Allah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu semua dari jalan Allah. Yang demikian itu adalah supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sekian dari banyak dalil yang Uma sebutkan bagaimana ini menjadi urgent. Kita ini Indonesia heterogen ya sahabat-sahabat sekalian. Uma sudah pernah bahas, kita ini bersaudara sesama muslim, kita ini bersaudara sebangsa setanah air, kita punya banyak agama, punya banyak suku, bersaudara sebangsa dengan setanah air. Kita juga bersaudara dengan sesama manusia yang berbeda negara dengan kita. Semuanya saudara. Saudara apa? Saudara sesama manusia. Dan semua saudara itu berhak untuk kita perlakukan dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik. Begitu teman-teman semua. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, kita harusnya banyak bersyukur. Kenapa? Allah tidak timpakan azab kepada kita ini, tidak seperti umat-umat yang sebelumnya. Kalau kita lihat umat-umat Nabi yang sebelumnya, ya, itu banyak sekali ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi umatnya Rasul ini, kita ini bersyukur pada Allah kita tidak ditimpakan azab seperti kaum-kaum sebelumnya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya mewaspadai satu perkara yang bisa membinasakan kita. Kita mungkin nggak dibinasakan dengan azab seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dibinasakan dengan banjir, atau kaum Samud atau kaum yang lain-lain dibinasakan dengan hancurnya tempat tersebut. Tapi kita dibinasakan dengan yang lain. Apa itu? Permusuhan antar sesama. Itu sebabnya ini menjadi tantangan kita, sahabat-sahabat sekalian, hingga nanti akhir nanti, bahwa
yang bisa membinasakan kita mungkin bukan azab-azab pedih seperti di zaman dulu di kaum-kaum terdahulu, tapi ada yang bisa membinasakan kita. Apa itu? Permusuhan, perpecahan antar sesama. Hal kecil, lihat di sosial media. Bagaimana orang bisa berpecah belah hanya karena celaan, cercaan, makian satu sama lain. Atau nanti di waktu-waktu tahun-tahun tertentu bagaimana bisa berpecah belah hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan pilihan misalnya. Kita tidak mau hal itu terjadi. Teman-teman sekalian, teman-teman lihat juga dalam surah Al-An'am ayat ke-63. Ya, Al-An'am ayat ke-63 Allah juga ingatkan kepada kita semua, Allah lah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kaki kalian, atau Allah mencampurkan kalian ke dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikan kata Allah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Jadi Allah ingatkan dalam surah, izin sebentar. Baik, Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 63 bahwa bisa saja kalian merasakan azab, yaitu berupa keganasan yang satu kaum dengan satu lainnya. Keganasan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Oh, dia bukan dari golongan saya, terus kita sakiti dia, apakah begitu sahabat-sahabat sekalian? Padahal kita sholat sama, kita menyembah Tuhan yang sama, atau kita membaca Quran yang sama. Tidak boleh terjadi perpecahan antar umat Islam, tidak boleh terjadi perpecahan antar suku, tidak boleh terjadi perpecahan di atas bangsa ini. Begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Ini ada satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah pada saat itu sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa sangat panjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah setelah selesai sholat dan doa, beliau bercerita kepada para sahabatnya. Aku tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Pertama, aku minta sama Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan tenggelam, banjir yang sangat dahsyat. Maka Allah mengabulkan permintaanku. Tidak seperti Nabi Nuh alaihissalam ya, yang dengan banjir yang sangat dahsyat menghapus semuanya begitu. Kedua, kata Rasul, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dibinasakan dengan panceklik. Seluruhnya diazab oleh Allah, panceklik enggak. Ternyata Allah mengabulkan permintaan Rasul bahwa umatnya Rasulullah tidak diazab dengan paceklik ya, kemarau yang sangat panjang, kelaparan yang sangat panjang di seluruh dunia itu enggak gitu. Ketiga, kata Rasul, aku memohon kepada Allah, ini penting teman-teman sekalian, apa kata Rasul? Aku memohon kepada Allah agar dia tidak menjadikan keganasan atau fitnah antar umatku ini, tapi Allah tidak mengabulkan permintaanku. Rasul minta, ya Allah jangan terjadi perpecahan antar umatku, ya Allah agar tidak terjadi fitnah dan keganasan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, perpecahan antara satu dengan satu yang lainnya. Allah tidak kabulkan doa yang satu itu. Artinya apa? Ini menjadi ujian dahsyat bagi kita teman-teman sekalian kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak waspada, bisa jadi kita ini akan binasa karena perpecahan di tubuh kita sendiri. Begitu. Makanya Umar selalu ingatkan, kalau teman-teman di pesantren Tahfiz Maskan Hufa itu Umar selalu ingatkan, satu yang juga sangat penting adalah berjamaah, kita saling mengikat hati kita saling sayang satu sama lain. Karena kalau sudah perpecahan itu terjadi, nggak akan ada yang namanya Maskan Hufaz. Kalau perpecahan itu terjadi, nggak akan ada yang namanya Indonesia yang kita cintai ini. Kalau perpecahan itu terjadi, nggak ada yang namanya Islam ini jadi Islam yang kuat, Islam yang bersatu. Maka setelah dalil-dalil ini kita bahas, sahabat-sahabat sekalian, dan hadis-hadis Rasul kita bahas, mari kita lihat beberapa kisahnya di zaman Rasulullah dan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam perpecahan-perpecahan yang terjadi. Teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar dalam sejarah itu ada yang namanya fitnah kubro. Apa itu fitnah kubro? Yaitu berupa apa? Sebuah insiden berdarah antara perang saudara sesama Muslim di masa periode akhir Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan setelah itu sepanjang masa pemerintahannya periode khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ujungnya apa? Yang berujung pada terbunuhnya keduanya ya pada tangan umat Islam sendiri. Artinya ada perang saudara di situ, adanya perpecahan di situ. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu juga cukup terjadi perpecahan. Kaum muhajirin
kaum Mekah ya, itu mengklaim bahwa sosok mereka yang lebih layak untuk menjadi pemimpin menggantikan kepemimpinannya Nabi. Kemudian kaum Ansor, kaum Madinah merasa, sahabat-sahabat sekalian, bahwa mereka yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin ketika Rasulullah meninggal, mengingat mereka lah yang mengulurkan bantuan, menolong Rasul dan para sahabat-sahabat, menyediakan tempat bagi Nabi ketika Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi terjadi juga perpecahan di situ, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita juga lihat ya, banyak sekali perpecahan-perpecahan atau pertumpahan darah di latar belakangnya perebutan kekuasaan misalnya ya, pada dinasti Islam setelah era Khulafaur Rasyidin misalnya begitu. Teman-teman kalau baca sejarah, teman-teman akan lihat mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Utsmaniyah, Ottoman, itu juga semuanya ada cerita-cerita yang akhirnya terjadi perang saudara dan perpecahan, sahabat-sahabat sekalian. Tapi hari ini Uma ingin menitik beratkan pada kisah Andalusia. Uma berharap teman-teman satu hari nanti bisa pergi ke Spanyol ya, untuk lihat Andalusia itu seperti apa sih, Cordoba, Granada yang dulu Islam berjaya, sampai nggak ada Islam itu. Teman-teman harus lihat ke sana satu hari nanti. Dan Uma ceritakan sedikit ini karena ini berkorelasi dengan perpecahan umat Islam. Teman-teman tahu keruntuhan dinasti di Andalusia ya, itu bermula dari sebuah peristiwa besar yang kemudian kita kenal dengan fitnah al-Andalus. Andalusia itu salah satunya yang di Spanyol itu ya teman-teman sekalian ya. Andalusia itu Spanyol, Portugis, dan Prancis bagian selatan. Itu namanya dulu Andalusia. Terjadi bencana di Andalusia. Kekuasaan Islam di Andalusia itu teman-teman sekalian, di Spanyol itu di zaman dulu itu gemilang ya, kerajaannya gemilang luar biasa. Ada namanya dinasti Umayyah di situ ya. Mulanya kuat luar biasa, tapi kemudian terpecah belah. Kenapa? Karena masing-masing tempat mau jadi raja, masing-masing terjadi perebutan kekuasaan. Umat Islam ini saling berebut kekuasaan, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga itu membuat kerajaan Islam yang besar menjadi kecil-kecil, ya, tercerai-berai, dan akhirnya membuat umat Islam jadi semakin lemah. Pada saat itu seluruh kerajaan itu ya, Kesultanan Islam di Andalusia itu tuh tersebar ke seluruh wilayah di Andalusia. Ada namanya Toledo, ada namanya Cordoba, ada yang namanya Sevilla, Granada dan sebagainya. Teman-teman kalau mau lihat cerita itu ada di YouTube Uma ya, di YouTube Okistiana Dewi. Itu kan kalau kita lihat visual teman-teman bisa lebih lihat lagi. Islam di Spanyol. Klik Islam di Spanyol, YouTube Okistiana Dewi. Teman-teman bisa lihat cerita itu. Bagaimana tuh ceritanya sedih sekali ya. Sedih sekali kerajaan Islam yang berjaya, yang kuat, yang hebat dengan istana yang megah ya. Di Granada tiba-tiba harus hancur dan Islam tidak ada lagi sama sekali dikarenakan perpecah belahan dan perebutan kekuasaan pada saat itu. Akhirnya pada saat itu satu persatu runtuh kerajaan, kan sudah jadi kerajaan kecil-kecil semuanya runtuh, hanya menyisakan satu kesultanan yaitu Granada yang ada istana Alhambranya ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat itu dimanfaatkan situasi ini oleh yang lain. Wah, ternyata umat Islam semakin susah, umat Islam semakin melemah. Nah, akhirnya dimanfaatkan. Singkatnya, musuhlah yang berhasil untuk mengambil itu semua. Nah, kisah sedihnya nih teman-teman sekalian, pada saat Granada ini kan adalah tempat terakhir ya, kerajaan Islam itu tempat terakhir. Semuanya udah hancur nih, udah karena saling berebut kekuasaan, jadi kerajaan-kerajaan kecil jadi lemah, jadi mereka hancur. Tinggal satu yang namanya Granada ini. Akhirnya musuh lain berhasil untuk menerobos istana Alhambra di Granada, kemudian Kesultanan Islam itu diganti dengan yang lain. Maka ada yang namanya Sultan Abu Abdullah Muhammad ya. Pada saat itu beliau akhirnya menandatangani perjanjian bahwa akhirnya Granada itu diserahkan. Akhirnya berakhirlah kerajaan Islam di Andalusia, sahabat-sahabat sekalian. Dan pada saat itu diceritakan beliau lantas pergi dari istana Alhambra ya Rob ya. Kemudian beliau menaiki bukit yang cukup tinggi dan beliau menangis terseduh-seduh di situ. Sampai ibunya berkata, untuk apa engkau menangis terseduh seperti anak kecil? Jadi beliau sedih ya, karena dengan berakhirnya kerajaan Granada berakhirlah Islam di situ, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi kekuasaan Islam di Spanyol atau di Andalusia itu resmi berakhir setelah jatuhnya kerajaan Granada pada tahun 1492 pada masa itu. Jadi kalau kita datang ke sana, teman-teman akan lihat betapa megahnya istana Alhambra, betapa hebatnya kejayaan Islam, namun hancur hanya karena terpecah belah. Dahsyatnya nih, luar biasa teman-teman sekalian. Kita saling bertikai satu sama lain, padahal itu semua bisa membuat kita hancur bersama-sama. Jadi tidak boleh, kita harus bersatu padu dalam menjaga keluarga kita, bersatu padu dalam menjaga umat Islam, bersatu padu dalam menjaga Indonesia kita
yang kita cintai ini. Begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Bayyinah, ini juga luar biasa ya. Dalam surah Al-Bayyinah juga kalau teman-teman baca itu juga sebenarnya ada pembahasan mengenai kenapa umat Islam itu terpecah belah. Surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4 yang sering teman-teman baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4, biasanya kita sholat nih kita baca surah-surah di juz 30 ya sahabat-sahabat sekalian. Tanpa kita sadari, kita sedang membaca ayat yang berisi sebuah informasi yang sangat penting. Uma bacakan ayat artinya ya sahabat-sahabat sekalian. Orang-orang yang tidak beriman, yakni para ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalam isi kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya di sini teman-teman sekalian, singkatnya adalah, orang-orang itu saling terpecah belah dahulunya. Tapi bagi mereka yang berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab Allah dan Rasulnya, maka insya Allah mereka akan tidak terpecah belah. Ya. Teman-teman lihat ya, Ibnu Katsir ini menjelaskan umat-umat terdahulu yang diturunkan kitab itu menjadi terpecah belah. Ya kan kita tahu ya, ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu ada kitab-kitab lain ya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, itu kan ada kitab-kitab lain. Tapi ketika Allah dan ada Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'an, maka barang siapa intinya ya, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada kitab Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak akan terjadi perpecah belahan sahabat-sahabat sekalian. Rasul sudah ingatkan ya sahabat sekalian, ini dijelaskan juga dalam sebuah hadis. Rasul ingatkan, sesungguhnya orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat kita ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, satu golongan itu siapa? Seperti yang Umar jelaskan tadi, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW dan ajaran sahabat Rasulullah SAW. Intinya, memang sudah disebutkan di dalam Quran maupun di dalam hadis bahwa kita akan terpecah-pecah. Tapi insya Allah kita akan selamat selagi kita berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran, mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, mengikuti ajaran yang disebutkan di ayat-ayat Allah maupun di hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini bukan berarti kita dengan mudah mengatakan, oh saya yang paling benar, kamu yang salah, atau bahkan kita mengatakan kepada saudara kita sendiri ya, kita bahasa ininya tuh kita mengkafirkan mereka, nggak boleh ya sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh itu terjadi pada diri kita. Setiap orang yang kita lihat dengan mata kepala kita dia menyembah Allah dan Rasulnya dengan Quran, maka kita wajib untuk saling menjaga persatuan satu sama lain, bukan saling mencela atau memaki. Di dalam surah Al-Bayyinah 1-4 ini, maka kita lihat perpecahan itu memang pasti terjadi. Perpecahan itu adalah satu keniscayaan yang akan terjadi. Namun semuanya kembali akan selamat selama kita kembali lagi dengan ajaran Allah dan Rasul. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat perpecahan ini pasti terjadi, kenapa? Makanya kita harus hati-hati, makanya kita bahas hal ini. Kenapa? Apa argumentasi yang menguatkan kalimat perpecahan ini pasti terjadi? Kita lihat teman-teman sekalian. Pertama, ada berita masyhur dari Rasulullah SAW tentang perpecahan umat ini. Tadi kita udah baca sama-sama ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan orang-orang Yahudi berpecah belah jadi 71 golongan, orang-orang Nasrani berpecah belah jadi 72 golongan, umat Islam berpecah jadi 73 golongan. Jadi perpecahan itu suatu yang niscaya terjadi. Kenapa? Pertama tadi karena berita yang disampaikan oleh Nabi. Kita waspada nih karena Nabi sudah ingatkan. Yang kedua, Nabi juga sudah mengabarkan kepada kita tentang kejadian umat-umat terdahulu maupun kisah-kisah yang tadi Umar ceritakan tentang Andalusia, tentang di zaman para sahabat. Rasul juga ingatkan sahabat-sahabat sekalian. Kata Rasul apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim,
Sungguh jalan orang-orang sebelum kalian akan diikuti sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta hingga kalian semuanya masuk ke dalam sebuah lubang dan tentu kalian akan mengikuti. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud itu wahai Rasulullah? Um, Apakah yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Kemudian beliau mengatakan siapa lagi? Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengikuti langkah-langkah. Ya, kita sudah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk, hudalinas, hudalil muttaqin. Ikuti petunjuk itu dengan baik, maka wajib bagi setiap muslim belajar Quran, tidak hanya belajar, tidak hanya menghafal, mentadaburi, mengajarkan, mengamalkan. Dia petunjuk. Kalau ada orang Islam sampai hari ini nggak dekat sama Quran, nggak baca Quran, nggak mentadaburi Quran, khawatir nanti mudah untuk dipecah belahkan. Teman-teman ingat ya, orang-orang Gaza itu, teman-teman kita di Palestina. Gaza itu sampai hari ini Masya Allah kuat luar biasa. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena mereka tidak terpecah belah, mereka bersatu luar biasa ya dalam menjaga Baitul Maqdis Palestina. Kenapa mereka kuat? Karena mereka tidak mengikuti jalan yang lain-lain, mereka mengikuti Al-Quran. Banyak sekali para penghafal Quran yang lahir di Gaza, itu yang membuat mereka kuat. Membuat mereka punya prinsip, membuat mereka tidak mudah untuk dipecah belahkan. Ya, begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Dalil banyak ya, teman-teman lihat surah Ali Imran 103, Al-Anfal 46, janganlah kamu berbantah-bantahan, ya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Kemudian dalam surah Ali Imran 105, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Al-An'am 153 tadi yang kamu katakan, bahwa kalian ini diperintahkan untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, jangan mengikuti jalan yang lain-lain, jangan cerai-berai. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya. Begitulah teman-teman sekalian. Kemudian Uma ingin sampaikan juga ada penyebab-penyebab kita harus waspada. Kalau perpecahan merupakan sebuah keniscayaan karena memang sudah disebutkan oleh Rasulullah dalam berbagai macam hadis, diceritakan oleh Rasulullah berbagai macam kisah dalam hadis-hadis Rasulullah. Kita juga harus tahu kalau gitu penyebabnya apa sih? Kita tahu penyebabnya sehingga kita akan bisa untuk menghindarinya. Apa penyebab bisa terjadi perpecahan? Pertama, karena ada musuh-musuh yang nggak suka terjadi persatuan. Ada orang-orang yang menjadi provokator. Ada orang-orang yang tidak suka. Jadi musuh-musuh ini dia akan menghancurkan sebuah persatuan. Contoh di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar juga sering cerita kisah ini. Pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, umat Islam bersatu 1.000 pasukan. Lalu ada konspirasi, lalu ada seorang yang membisik-bisikan agar terjadi perpecah belahan. Jadi penyebab perpecahan ini karena ada musuh-musuh dan orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka ngompor-ngomporin bahasanya ya, orang-orang yang suka memprovokatoris sehingga terjadi perpecah belahan. Pada saat perang Uhud tahun 3 Hijrah itu ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang akhirnya memecah belahkan umat Islam. Akhirnya 300 umat Islam gak mau perang sama Nabi. Akhirnya Nabi berangkat sama 700 orang saja melawan pada saat itu kalau tidak salah 3.000 pasukan ya, kalau umat tidak salah ya, 3.000 pasukan, 1.000 atau 3.000 pasukan lah, antara itulah pada saat perang Uhud, sehingga perang Uhud itu kalah, umat Islam kalah. Abdullah bin Ubay bin Salul juga melakukan perpecah belahan kepada orang-orang Madinah dengan memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dengan mengatakan Siti Aisyah itu berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Jadi penyebab perpecahan hati-hati, karena ada musuh-musuh yang memang pengen perpecahan itu terjadi. Atau ada orang yang memprovokatori, atau ada orang yang memanas-manasi. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita ini tadinya nggak apa-apa, tapi karena ada orang yang manas-manasi, jadinya terjadi perpecah belahan misalnya. Paling gampang lah di sosial media. Tadinya keluarga ini sama keluarga ini nggak apa-apa, tapi karena netizen nih misalnya nih, mengompor-ngompori, akhirnya jadi berantem misalnya. Nggak boleh sahabat-sahabat sekalian, itu nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita jadi provokator. Kita tuh umat Islam, teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ada yang berselisih justru kita damaikan, bukan justru kita jadi kompor, bukan justru kita menjadi orang yang menyebab perselisihan perpecahan itu terjadi. Seperti orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, itu nggak boleh sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, kenapa perpecahan itu bisa terjadi? Karena kebodohan terhadap agama. Artinya
Kalau kita lihat tadi, kita baca beberapa ayat tadi, Allah larang ini, Allah bolehkan ini, kata Rasulullah lakukan ini, jangan lakukan ini. Orang-orang yang betul-betul termasuk masih terus belajar, maka dia berusaha mengimplementasikan apa yang sudah dia pelajari dengan sebaik-baiknya, sahabat-sahabat sekalian. Makanya kemarin Umar di Mesir sebulan, kemudian Syekh selalu mengatakan orang Islam itu nggak bisa cuma ngafalin Quran itu bagus, tapi jangan sekedar ngafalin Quran. Dia harus belajar bahasa Arab untuk bisa paham, belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, dia harus memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, supaya dia bisa mengamalkan. Jadi orang yang melakukan perpecah belahan seperti itu terjadi kebodohan dalam agama. Itu penyebabnya yang kedua. Artinya solusinya apa? Belajar terus-menerus dengan panduan Al-Quran, panduan agama kita. Bahwa Rasul dan Allah menginginkan kita untuk tidak terpecah belah, ya kita lakukan itu. Ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Mengenai tadi kebodohan dalam agama, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, sungguh orang alim, orang berilmu lebih ditakuti setan daripada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak berilmu, khawatir ibadahnya salah. Setan itu lebih takut sama orang berilmu, karena dengan ilmu dia benar dalam ibadahnya. Begitu ya. Ketiga, kenapa sih ada perpecahan? Kenapa perpecahan itu bisa terjadi? Karena kezaliman dan kedengkian. Ada iri, dengki, hasad. Nah, sehingga terjadi perpecahan. Ingat cerita Habil Qabil? Kenapa saudara itu bisa terpecah belah? Karena dengki kan? Karena iri, karena hasad kan? Bahwa Qabil nggak suka Habil mendapatkan nikmat dari Allah. Ya kan teman-teman sekalian? Kenapa tadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu memecah belahkan, lakukan supaya umat Islam terpecah belah? Karena iri dengki. Kenapa Rasul yang dikagumi banyak orang? Harusnya kan saya, begitu. Jadi penyebab perpecahan karena ada kedengkian dari seseorang atau dari suatu golongan, dan ini nggak boleh, hasad, dengki, iri ini nggak boleh sahabat-sahabat sekalian. Ya, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Allah ingatkan, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ya, jadi Al-Falaq juga gitu ya. Kita kan diminta sama Allah itu, kita kan diminta juga ya teman-teman sekalian untuk berzikir pagi petang. Salah satu zikir pagi petang itu Al-Falaq. Al-Falaq itu kita minta sama Allah agar Allah jaga kita dari orang-orang yang hasad dan dengki. Teman-teman percaya nggak bahwa ada yang dengki sama teman-teman sekalian? Ada. Nggak bisa semua orang cinta sama kita, nggak mungkin. Pepatah Arab mengatakan ridhona swayatun la tudrak. Tidak mungkin semua manusia itu cinta sama kita. Nggak mungkin semua orang tuh sayang sama kita. Pasti ada yang dengki. Ada lovers, ada haters, itu pasti. Rasul aja ada lovers, ada haters, apalagi kita yang orang biasa ini, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi dengki itu, orang-orang yang dengki dia bisa membuat perpecahan. Ada orang dengki, dia bisa membuat perpecahan suami istri. Ada orang dengki, dia bisa membuat perpecahan umat Islam. Ada orang dengki, ya, dia bisa memecah belahkan bangsa Indonesia, misalnya, begitu. Jadi penyebab adanya perpecahan karena iri dan dengki. Ya, padahal Rasul ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang tak beriman, sebagaimana kalian sebagian kalian akan saling membunuh satu sama lain. Jadi Rasul sudah mengingatkan begitu. Membunuh itu bukan berarti membunuh beneran juga ya teman-teman sekalian, membunuh kehormatannya, membunuh membunuh nama baiknya, membunuh hartanya misalnya dengan mengambil seluruh hartanya dan sebagainya. Tidak boleh sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian penyebab terjadi perpecahan juga sikap yang sangat ekstrim dalam beragama. Itu juga yang membuat kita terpecah belah juga, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan, wahai sekalian manusia, hati-hatilah dari sikap berlebihan dalam agama, karena orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebihan dalam agama. Kita mau jadi orang yang baik, orang yang lurus, orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, betul. Tapi apapun yang namanya berlebihan itu tidak betul, teman-teman sekalian. Saking berlebihannya, kita jadi lupa. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ya, wasatiyah ya, kita Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi dia, masya Allah, agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kalau berlebihan sekali dalam beragama, khawatir akan menjerumuskan diri kita. Berikutnya teman-teman sekalian, terakhir dari Uma mungkin ya, karena ini sudah jam 11, Uma ingin sampaikan bahwa kalau begitu apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjaga ukhuwah ini, supaya kita tidak terpecah belah. Yang pertama adalah memutuskan segala macam perkara dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan kitab Rasulullah SAW, dalilnya dalam surah An-Nisa 59. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
mengingatkan pada kita kalau kita beda pendapat, udah nggak usah berselisih, balik aja kepada Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Di situ terdapat jawaban-jawabannya. Jadi begitu pula ya kalau mau boleh cerita, Uma kadang namanya suami istri, kadang-kadang kita berselisih pendapat, Uma sama Baba berselisih pendapat, tapi kita sepakat. Berselisih pendapat kita nggak akan bilang saya yang lebih benar, atau suaminya Uma akan bilang saya lebih benar. Enggak, kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Al-Quran dan apa yang dikatakan Nabi, maka kita berpedoman kepadanya. Ya, dalam surah Thaha ayat 1, 2, 3 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, kita tidak akan berpecah belah, kita akan selamat, kita akan menjaga ukhuwah Islamiyah ini dengan sebaik-baiknya, persaudaraan dengan sebaik-baiknya selama kita melakukan setiap perbuatan kita dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, melakukannya karena Allah, dan mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Perhatikan teman-teman sekalian, dalam surah Yunus 24, Allah itu melindungi Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau adalah orang yang ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah. Dalam surah Yusuf ayat 24 dikatakan, demikianlah Allah memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian untuk Nabi Yusuf. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Iblis nggak bisa ganggu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu ini ya, ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah ya teman-teman sekalian. Dalam surah Shad ayat 82 sampai 83 disebutkan. Kata Iblis janji sama Allah, aku akan menyesatkan manusia, tapi aku nggak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas ini melakukan karena Allah, lillah, apa-apa mengharapkan ridha Allah, nggak bisa diganggu oleh syaitan teman-teman sekalian. Jadi kita beribadah, dakwah, melakukan amal saleh semuanya ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha Allah. Ngomong, kalau bicara mikir dulu Allah ridha nggak ya, kalau melakukan perbuatan mikir dulu Allah ridha nggak ya. Kalau sekiranya saya mengatakan hal demikian di sosmed, Allah ridha nggak ya? Kalau saya mengatakan sesuatu pada saudara saya, Allah ridha nggak ya? Gitu teman-teman sekalian. Ketiga, gimana caranya kita bisa menjaga ukhuwah dan tidak terjadi perpecah belahan? Dengan cara husnuzon, prasangka baik. Kita ini kadang-kadang nggak kenal orang, suuzon luar biasa. Padahal tidak seperti itu. Uma mau cerita sedikit sahabat-sahabat sekalian. Kemarin Uma ketemu Pak RT di tetangga Uma ini. Pak RT cerita, ini di keluarga di lingkungan tetangga ini ada beberapa yang saya lagi menyelesaikan permasalahan warga. Apa itu Pak RT? Warga-warga lagi ngadu kepada saya akan perbuatan satu tetangga yang parkir tuh nggak benar parkirnya gitu. Jadi warga tuh kesel gitu, sehingga minta pertolongan Pak RT saking keselnya beberapa warga gitu. Karena Pak RT tabayun, kenapa Pak parkirnya kok di jalanan yang mengganggu ketertiban yang lain-lain, mengganggu jalan yang warga lain. Ternyata yang selama ini banyak warga kesel, bapak yang parkir itu ternyata udah tua dan nggak ngerti, nggak bisa parkir, nggak bisa parkir beliau itu, karena udah tua teman-teman, nggak jago juga nyetir gitu. Sementara beberapa warga tuh udah kesel gitu kan. Coba teman-teman sekalian kalau nggak tabayun. Uma dengar itu ya Allah sedihnya ya Allah kalau nggak tabayun gitu kan. Atau cerita Uma lah. Uma itu matanya rabun teman-teman sekalian. Ini kanan kiri itu 3-3 kan. Ada silinder juga. Jadi Uma tuh kalau ngelihat pandangan jauh tuh muka orang tuh rata semua gitu. Jadi kadang-kadang mereka bilang, mungkin sombong banget disenyumin gak balik senyum. Terus Uma bilang, Uma nggak pakai kacamata gitu. Jadi nggak ngelihat orang seperti itu. Kadang-kadang kita kalau nggak tabayun kita kan prasangka buruk dan itu nggak adil sahabat-sahabat sekalian. Betul ya? Jadi kita seorang muslim husnuzon ya Rabb kepada saudara-saudara kita, tapi kita tetap waspada. Bukan berarti husnuzon semua orang itu adalah baik dan kita berbuat baik. Ada orang yang nggak dikenal minta tinggal di rumah kita misalnya, kemudian kita ya silahkan. Padahal kita nggak tahu siapa yang tiba-tiba mendatangkan kejahatan, ya waspada juga. Tapi husnuzon tapi waspada begitu. Al-Hujurat 12 dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula rahma akhihi ma yatasakaritum. Kita diminta wahai orang-orang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan menggunjing satu sama lain. Ya Allah, ini jahat dunia lisan nih, jangan ya Rabb. Adakah seorang di antara kamu senang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Senang kita memakan bangkai? Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nggak boleh. Hasan Al-Basri pernah ada satu kisah teman-teman sekalian.
Beliau dari jauh lihat, iya ada seorang anak muda gandeng-gandeng perempuan di tengah malam sambil minum-minum arak, minum-minum yang memabukkan. Buruk sekali orang itu. Tiba-tiba di dekat situ ada danau. Ada orang tenggelam, teman-teman sekalian. Ada 7 orang tenggelam. Tiba-tiba si pemuda itu langsung lempar botolnya, langsung menyelamatkan orang-orang itu. Ada 6 orang yang diselamatkan, tinggal 1 orang. Kemudian si pemuda itu bicara pada Hasan Al-Basri, coba selamatkan orang itu gitu. Ya aku tidak bisa menyelamatkan orang itu juga gitu kan. Susah dalam keadaan malam seperti ini. Lalu pemuda itu mengatakan, aku tahu apa yang di pikiranmu. Ketahuilah bahwa orang yang aku pegang ini bukan pacar, bukan siapa-siapa, ini ibuku. Minuman yang aku minum ini adalah bukan arak, bukan yang memabukkan, ini minuman yang biasa. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, ya Allah, aku ini sudah tenggelam, ya, tenggelam dengan kesombonganku, menganggap diriku lebih baik, menganggap diriku lebih hebat dan berprasangka buruk kepada orang lain. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, selamatkanlah aku dari kesombongan, wahai pemuda, sebagaimana kau menyelamatkan orang-orang lain yang ada di danau itu. Kadang-kadang kita suuzon aja sama orang, teman-teman sekalian. Lebih parah lagi, selain suuzon, kita gunjing orang itu. Akhirnya terjadi perpecah belahan. Bayangkan dosanya banyak sekali kita. Dosa besar kita, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi cara menjaga ukhuwah yang ketiga adalah kita tetap husnuzon kepada banyak orang, apalagi orang tersebut misalnya adalah orang yang kita lihat orang baik, husnuzon, tapi kita waspada dalam pergaulan. Penutup dari umat pada hari ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Muslim dan lainnya, kata Rasulullah, Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Dia tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya dalam kesusahan, tidak boleh merendahkannya. Takwa itu ada di sini, kata Rasul. Takwa itu di sini. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap orang muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya jangan diganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Kalian ini adalah saudara bagi saudara kalian yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Begitu juga teman-teman sekalian, ya, Rasulullah juga ingatkan bahwa seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagian mereka menguatkan bangunan yang lain, ya. Satu tubuh merasa sakit, yang lain pun akan merasa sakit. Insya Allah dengan rasa cinta yang luar biasa, teman-teman sekalian, kita sama-sama insya Allah akan saling kuat satu sama lain, tidak terjadi perpecahan, terjadi persatuan. Dan akhir dari Uma sangat suka doa ini, nanti mungkin ditutup dengan doa teman-teman lainnya. Tapi setelah doa ini nanti Uma langsung keluar ya, mohon izin ya teman-teman sekalian, karena Uma persiapan ricis mau akikah ya sahabat-sahabat sekalian. Ada satu doa yang Uma senang sekali. Doa ini mengikat hati-hati kita. Bagi teman-teman yang hafal bisa juga bareng-bareng ya. Doanya begini, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqatu ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqil lahum rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahbu washrah suduruha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wahika bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma amin. Ini doa yang sebagian orang tahu tentang doa ini dan Uma suka doa ini. Kenapa? Ini doa untuk kita saling menjaga ukhuwah satu sama lain. Apa arti dari doa itu teman-teman sekalian? Indah sekali. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hati kami. Hati kami telah berkumpul karena cinta kepadamu dan berjumpa dalam ketaatan kepadamu dan bersatu dalam dakwahmu dan berpadu dalam membela syariatmu. Maka kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah ikatannya dan kekalkanlah cintanya. Tunjukilah ya Allah jalannya ya Rabb dan penuhilah persaudaraan ini dengan cahaya yang tiada redup ya Allah. Lapangkanlah dada-dada kami dengan iman ya Allah, yang berlimpah ya Allah darimu ya Allah, dan indahkanlah takwa kepadamu ya Allah, hidupkanlah ia dengan ma'rifatmu ya Allah. Itu artinya teman-teman sekalian, matikanlah kami ini ya Allah dalam syahid di jalanmu ya Rabb, artinya dalam keadaan yang baik ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doa yang indah, semata-mata doa agar Allah menjaga persaudaraan di antara kita. Terakhir sekali dari Uma, ingat kita ini bersaudara sesama muslim. Kita ini bersaudara sebangsa setanah air, apapun agamanya, apapun sukunya. Kita ini bersaudara sesama manusia, apapun negara-negaranya. Wajib bagi setiap umat Islam ini menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang baik, Islam yang santun, Islam yang semua orang senang dan bahagia dengan kehadiran kita, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Saling bertoleransi satu sama lain, saling menghargai, kalaupun ada perbedaan, saling menghargai perbedaan satu sama lain. Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin pakai mazhab ini, kita menghargai perbedaan satu sama lain. Insya Allah dengan begitu terjadi persatuan di antara kita, terjadi ukhuwah persaudaraan di antara kita insya Allah.
Mungkin sekian daripada Uma. Mudah-mudahan tema yang ini bisa kita renungkan dan kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas semua kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Sekian dari Uma, terima kasih sekalian. Uma mohon pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.